Kembali lagi channel saya, channel Gibson Titi Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja ya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Titi Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat video tentang react sebuah kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian-kejadian yang bervariasi, lucu, unik maupun aneh. Dan akhir-akhir ini saya terakhir upload video kan minggu kemarin ya, hampir satu minggu inilah saya nggak membuat video karena ya sibuk lah, ada urusan keluar kota dan urusan pekerjaannya teman-teman. Cuma mumpung sore ini ada waktu untuk membuat video dan saya lagi semangat lah membuat video. Di video kali ini seperti biasa ya, saya ingin mereact sebuah video atau berita ya bisa dibilang sangar lah. Bisa dibilang saya belum pernah melihat hal-hal seperti itu. Kalian tahu sendiri ya, berita yang lagi booming tentang suku Dayak yang dihina oleh satu oknum yang dia berkata tanpa berpikir panjang lah. Dan yang dihina itu adalah suku Dayak, suku yang bisa dibilang suku yang sangat hebat. Cuma daripada perasaan, kita lanjut aja ke videonya. Namun baru-baru ini viral aksi seorang warga dari suku Dayak Kalimantan memperlihatkan kekuatan mistis mandau terbang. Ia nampak berada di sebuah ruangan ritual yang berisikan barang-barang antik. Saya baru pertama kali ya melihat pedang itu terbang sendiri ya teman-teman. Ini mungkin ilmunya beliau ini sangat hebat ya. Sampai pedang diginikan sampai terbang. Mungkin kalau orang ini tidak bisa dibilang tidak bisa mengontrol emosinya, mungkin pedang ini langsung dikirim ke penghina suku Dayak itu. Cuma kita lanjut aja ke videonya. Pria itu berdiri dengan pakaian khas suku Dayak. Ia memegang mandau lalu diletakkannya pada sebuah wadah yang berisi arang panas. Ia lalu meletakkan mandau itu di atas wadah tersebut. Tak menunggu waktu lama mandau mulai terbang. Si pria lalu berusaha mengontrol gerakan dari mandau terbang dengan tenaga dalam. Ia mendorong mandau tanpa disentuh namun bisa berubah tempat. Disebutkan mandau adalah senjata tradisional masyarakat Dayak yang bisa dipakai untuk berperang. Senjata ini disebut memiliki kekuatan mistis dan cukup sakti lantaran bisa terbang sendiri dan menyasar musuh. Stabil teman-teman. Gila. Mungkin kalian bisa melihat sendiri berita-berita tentang oknum yang menghina suku Dayak ini. Cuma saya sedikit ingin berpendapat ya. Jadi ketika bertutur kata itu kita harus dipikirkan lah. Jangan asal bertutur kata. Jangan sampai kita bertutur kata sampai menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain itu rasanya kayak nggak enak bagi saya sendiri ya. Karena oknum ini sudah menghina suku teman-teman. Mungkin bisa dibilang suku atau etnis atau daerah. Jelas masyarakat Kalimantan tidak terima dengan statement oknum yang menghina seperti itu. Mereka juga nggak terima karena sangat tidak sopan, sangat tidak patut lah. Negara Indonesia, negara yang memiliki berbagai macam suku, budaya dan agama. Seharusnya kita saling menghargai lah, saling toleransi. Tidak perlu menyinggung suku lain atau agama lainnya. Jadi kita harus saling menghargai lah. Mungkin bapak ini terlalu menyombongkan diri. Jadi ketika dia mengeluarkan statement atau berbicara, dia tidak memikirkan apa resiko yang dia katakan. Dan masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, pasti nggak terima lah. Mereka sudah emosi lah dengan perkataan oknum ini. Jadi untuk teman-teman ya, kayak gini bisa dijadikan pelajaran. Yang intinya kita itu tinggal di negara Indonesia, kita harus menghargai suku, budaya, jangan sampai kita menghina. Seharusnya kita saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menghargai, jangan sampai apa yang kita katakan menyinggung perasaan suku lain atau agama lain. Karena jika hidup berdamai itu rasanya tenang teman-teman. Karena dalam menjalani hidup itu kalau ada permusuhan itu rasanya kayak nggak tenang. Biarpun kita banyak uang, biarpun kita uangnya pas-pasan, tapi kalau kita memiliki banyak mungkin teman ataupun dihargai orang lain, kita pasti akan tenang, pasti dihargai. Tetapi jika kita tidak menghargai orang lain, bagaimana orang lain itu menghargai kita? Terkadang itu ketika dewasa belum tentu cara berpikir kita dewasa ataupun cara berbicara kita dewasa. Tergantung diri kita masing-masing lah, bagaimana menyikapi suatu hal itu. Kan saya melihat di berita itu intinya pada nggak terima ya, suku Dayak dihina. Saya juga pribadi
nggak terima lah. Dimanapun di Indonesia itu adalah bagi saya itu semua saudara lah. Jadi kita harus saling menghargai. Biarpun nggak pernah bertemu ataupun bertatap muka, ya setidaknya kita sebagai warga Indonesia, sebagai manusia yang bermoral, beradab, memiliki akal sehat, seharusnya bisa menggunakan hati dan pikiran kita untuk menghargai seseorang. Jangan sampai hati kita buta, pikiran kita buta. Di video ini jelas ya tentang suku Dayak. Ini ilmu atau tradisi budaya lah yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Jangan sampai budaya ini sampai hilang. Jadi anak cucu kita tidak bisa melihat, sangat disayangkan. Kita harus menghargai lah saudara-saudara kita yang di luar sana, di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Aceh, ataupun Bali, semua itu sama. Semua tinggal di Indonesia, semua harus saling menghargai. Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana kita dihargai? Gitu. Jadi untuk teman-teman bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua. Yang terpenting dalam bertutur kata itu harus dipikirkan, harus berhati-hati. Jangan sampai kita berpendidikan tinggi tapi kita tidak mempunyai adab atau tidak bisa beretika. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Ya semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua kedepannya. Yang terpenting kalian harus saling menghargai lah, karena kita di negara Indonesia, negara yang penuh toleransi, banyak agama, banyak suku dan lain sebagainya. Semua saudara, semua sama. Tujuannya hanya membuat Indonesia lebih baik, menjaga budaya Indonesia ini. Oke, dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Donald Ditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga konten saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat video-video tentang reaksi membahas seputar kejadian yang ada di Indonesia ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.